Kita mulai dengan mata kuliah pengantar hukum bisnis dengan dosen pengampu saya. Nama saya Zulfi Diana Zaini, biasa dipanggil dengan Diana Zaini. Saya adalah dosen tetap di Fakultas Hukum dan di Magister Hukum Universitas Bandar Lampung. Konsentrasi saya adalah di hukum bisnis dan lebih spesifik lagi yaitu hukum perusahaan dan hukum perbankan. Dan saya di UBL adalah Kepala Pusat Studi Hukum Perbankan atau yang disebut dengan PSHP UBL. Oke, baiklah, sekarang kita masuk ke materi pertama dalam pengantar hukum bisnis, yaitu fungsi dan perkembangan hukum dalam pembangunan nasional. Sebagaimana kita ketahui bahwa hukum itu tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, di mana hukum merupakan bagian dari peradaban kehidupan manusia. Manusia yang beradab adalah manusia yang mengenal aturan hukum, mengenal budaya, mengenal agama, dan lain sebagainya. Dan peradaban manusia itu dalam tata krama kehidupan masyarakat diatur oleh aturan hukum. Oleh karena itu, hukum akan menjelma menjadi ukuran nilai-nilai dalam budaya kehidupan masyarakat. Dan hukum juga merupakan rangkaian dari konsep peraturan perundang-undangan yang semuanya dibuat oleh DPR ya, dan disahkan oleh Presiden. Itu di Indonesia. Hukum juga dalam perkembangannya itu selalu mengalami pergeseran-pergeseran seiring dengan perubahan sosial atau perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat atau yang disebut dengan social change. Kondisi ini terjadi khususnya di dalam era globalisasi, di mana bisnis yang dilakukan oleh para pelaku bisnis itu adalah bisnis dalam era global atau bisnis in global village. Global village itu adalah perkampungan global. Jadi ibaratnya dunia ini adalah global village atau perkampungan global. Jadi kita sudah tidak ada sekat-sekat atau batas-batas antar wilayah, antar negara, ya, sehingga bisnis pun tidak ada sekat-sekat di dalam melakukan kegiatannya. Di dalam kegiatannya itu tentunya di global village tadi atau perkampungan global. Nah, kenapa? Karena negara antar negara itu sudah tidak ada lagi penyekat atau yang disebut dengan borderless world. Jadi negara itu tidak ada penyekatan-penyekatan lagi seperti dahulu. Hari ini kita misalnya mau melihat apa kejadian yang terjadi di Irak atau yang terjadi di Iran atau yang terjadi di Israel, itu bisa kita lihat dari internet ya, berita apa yang terjadi di sana. Hari ini misalnya ada yang meninggal, korban dari COVID di Italia bertambah berapa, itu langsung bisa kita cepat dapatkan dari sambungan koneksi internet yang kita punya. Nah, disitulah letak bagaimana dunia itu sekarang adalah dunia tanpa batas atau borderless world. Nah, oleh karena itu, bisnis yang terjadi dalam borderless world itu, dalam perkampungan global itu terjadi perubahan yang begitu cepat atau yang disebut dengan moving quickly. Jadi antara ekonomi dan hukum itu uber-uberan. Ya, antara bisnis dan hukum itu saling uber-uber. Jadi kadang-kadang hukumnya sudah ada, bisnisnya belum jalan, atau yang justru yang malah sebaliknya, yang banyak bisnisnya sudah ada, aturan hukumnya yang belum ada. Nah, istilah hukum bisnis dalam perkembangan saat ini itu ada yang menyebut dengan trade law atau hukum dagang, ada yang disebut dengan hukum perniagaan atau commercial law, dan ada yang disebut dengan hukum ekonomi atau economic law. Untuk itu pengertian beda dari hukum bisnis dan hukum ekonomi. Kalau hukum ekonomi cakupannya lebih luas, termasuk dalam makro dan mikro, ya. Kalau hukum bisnis itu cakupannya lebih sempit atau lebih sedikit. Nah, hukum sebagaimana kita ketahui itu adalah meliputi semua peraturan-peraturan atau ketentuan baik tertulis ataupun tidak tertulis yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat dan mempunyai sanksi yang tegas apabila dilanggar. Nah, kalau kita bicara kata ekonomi, itu adalah dari bahasa asing yaitu ekonomia, yang berarti pengaturan rumah tangga. Hal ini merupakan satu usaha kegiatan manusia untuk mencapai kemakmuran. Nah, sedangkan tadi saya katakan istilah bisnis itu mengandung pengertian yang
lebih sempit. Tetapi sama, bisnis dan ekonomi sama-sama mencari tujuan atau menuju kepada usaha yang bersifat komersial dan adanya interaksi antar pelaku bisnis dengan masyarakat di dalam kegiatan bisnis tersebut. Hukum bisnis merupakan perangkat hukum yang mengatur tata cara dan pelaksanaan suatu urusan atau kegiatan perdagangan, industri, ataupun keuangan, jasa yang berhubungan dengan pertukaran barang dan jasa. Ya, kegiatan produksi maupun kegiatan menempatkan uang yang dilakukan oleh para entrepreneur dengan usaha yang motif tertentu, di mana sudah mempertimbangkan segala risiko bagi segala hal yang mungkin akan terjadi ke depannya. Nah, itu disebut hukum bisnis. Nah, selanjutnya kita membicarakan bagaimana perbedaan antara hukum ekonomi dengan hukum bisnis. Kalau kita bicara hukum ekonomi, ada hukum ekonomi pembangunan dan ada hukum ekonomi sosial. Kalau hukum ekonomi pembangunan, sebagaimana saya kutip dari Sunaryati Hartono, itu akan berkaitan dengan seluruh peraturan-peraturan dan pemikiran hukum yang terkait dengan cara-cara peningkatan dan pengembangan hukum yang dalam kehidupan ekonomi. Contohnya adalah hukum perusahaan, hukum perbankan, hukum investasi, ya, yang menghasilkan keuntungan yang lebih banyak sehingga tercapai tujuan yang diinginkan. Itu hukum ekonomi pembangunan. Sedangkan hukum ekonomi sosial itu akan terkait dengan peraturan-peraturan dan pemikiran hukum mengenai cara-cara pembagian hasil pembangunan secara adil dan merata sesuai dengan hak asasi manusia. Contohnya apa? Adanya hukum tenaga kerja, hukum perumahan pemukiman, yang pada intinya ini dalam hukum ekonomi sosial tidak mencari keuntungan 100%, tetapi masih ada hal-hal yang bersifat sosial yang dipisahkan untuk kepentingan sosial. Sedangkan hukum ekonomi, ya, kita lihat itu pembahasannya meliputi privat dan publik, sedangkan hukum bisnis hanya bersifat hukum privat saja. Ya, oleh karena itu, salah satu ciri yang paling penting dari hukum ekonomi adanya keterlibatan negara, ya, atau pemerintah dalam pengaturan berbagai kegiatan perdagangan, industri, jasa, dan keuangan. Nah, dalam hal ini, kenapa pemerintah ikut campur di dalam urusan yang semula bersifat pribadi untuk mencapai apa? Mencapai tujuan negara, yaitu keadilan dan kemakmuran. Jadi itulah peran negara di dalam intervensinya untuk bidang hukum ekonomi. Dengan adanya campur tangan pemerintah dalam kegiatan perekonomian, misalnya dengan membatasi kebebasan pihak-pihak dalam membuat perjanjian tertentu berdasarkan azas kebebasan berkontrak melalui pemberlakuan hukum ekonomi yang bersifat memaksa dan mempunyai sanksi yang tegas. Sedangkan hukum bisnis itu lebih banyak bersifat kaidah-kaidah yang berbentuk undang-undang yang dibuat oleh pemerintah maupun dengan DPR. Sedangkan hukum ekonomi banyak dibuat oleh otoritas publik dalam bentuk perundang-undangan, ya, maupun mulai dari undang-undang, PP, Perpu, ya, Perpres, kemudian ada SK surat keputusan bersama, SKB Menteri Keuangan misalnya, surat edaran OJK, dan lain sebagainya. Dengan adanya hukum ekonomi dan hukum bisnis, maka akan dapat dicegah apa yang disebut dengan berlakunya hukum rimba. Siapa yang kuat dialah yang jadi pemenang. Jadi dengan demikian diharapkan adanya hukum ekonomi khususnya dalam sektor pembangunan akan berjalan secara adil, sejahtera, dan yang paling penting adalah fairness. Adil di sini artinya bukan berarti harus sama-sama Anda dapat 2, saya dapat 2. Tidak. Tetapi adil di sini adalah disesuaikan dengan proporsinya. Proporsi dari masing-masing pelaku bisnis itu sendiri. Jadi adil bukan berarti merata, sama rata, bukan seperti itu, ya. Karena adil itu tidak dapat diukur dengan nilai-nilai, tidak dapat dijadikan dasar patokan bahwa harus sama rata. Tetapi adil harus disesuaikan dengan proporsi dari masing-masing pelaku bisnis. Oleh karena itu, ya, untuk menciptakan hukum ekonomi dan bisnis yang lebih baik, makanya perlu adanya hubungan kerjasama
antara ahli hukum ekonomi dengan ahli ekonomi dengan ahli hukum, ya. Selanjutnya, sumber hukum ekonomi dan hukum bisnis ini kita sesuaikan dengan hierarki perundang-undangan, yaitu yang pertama dari atau berasal dari perundang-undangan. Perundang-undangan itu yang di dalamnya di Indonesia hierarki perundang-undangan itu sesuai dengan urutannya mulai dari UUD 45, TAP MPR, undang-undang, kemudian peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu, kemudian peraturan pemerintah, peraturan presiden atau Perpres, dan peraturan daerah atau Perda. Nah, itu sumber hukum bisnis yang pertama yang berasal dari undang-undang. Untuk itu sampai di sini materi dari pengantar hukum bisnis dengan materi fungsi hukum ekonomi dalam pembangunan nasional. Nanti selanjutnya kita akan lanjutkan dengan materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.